Selamat pagi, jemaat yang terkasih. Selamat datang dan selamat hari Minggu. Marilah kita memasuki ibadah kita, marilah kita memasuki saat teduh.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya, pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Haleluya, Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu, supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janji-Mu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang kelima dan maksudnya. Dengarkanlah hukum Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Orang yang menyesali dosa
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini yang terdapat pada Markus 4 ayat 35-41. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka,
Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Horas Madita Saluna. Saya akan membacakan warta jemaat yang berlaku di gereja kita dalam satu minggu ini. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah minggu keempat setelah Trinitatis, dengan topik berseru kepada Allah dalam kesesakan. Yang selanjutnya, ibadah minggu dihimbau kepada kita seluruh jemaat bahwa untuk minggu-minggu selanjutnya untuk ibadah minggu diupayakan atau disarankan untuk hadir 15 menit sebelum ibadah dimulai. Pada minggu depan, tanggal 30 Juni 2024 akan diadakan Jubileum 125 tahun Zending AKBP di setiap ibadah di 7.30 dan 10 WIB. Kemudian ibadah puncaknya di hari minggu depan 30 Juni di pukul 17 gereja kita akan melaksanakan pesta puncak perayaan bulan Zending Jubileum 125 tahun berupa malam puji-pujian. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Marieta Simanjuntak. Kemudian yang terkait persembahan, pada hari ini kita akan setelah mendengar
khotbah dari Amang Pendeta, kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk huriah pembangunan kantor pusat, dan 1 amplop lagi untuk dana pendukung program dan anggaran 2024. Yang berikutnya berita Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Seksi sekolah minggu liburan akan diadakan pada hari Sabtu sampai hari Minggu 6 sampai 7 Juli 2024 bertempat di Grand Nirwana Lembang, Jalan Anggrek nomor 38 Cikole Lembang. Acara ini berupa ibadah, games dan keakraban anak sekolah minggu, guru sekolah minggu dan orang tua sekolah minggu. Pendaftaran sekolah minggu liburan bisa diakses melalui link atau melalui guru sekolah minggu. Seluruh anak sekolah minggu, orang tua dan guru sekolah minggu diharapkan untuk mengikutinya. Kita akan saksikan sedikit video tentang sekolah minggu liburan. Shalom Mamang dan Inang, shalom adik-adik. Sekolah Minggu Liburan 2024 akan kembali dilaksanakan loh. Yuk kita lihat apa aja sih keseruannya. Tema tahun ini diambil dari bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Diambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Lokasinya di mana, Kak? Lokasinya ada di Grand Hotel Nirwana Lembang, Jalan Anggrek nomor 38 Cikole Lembang. Catat tanggalnya ya, kita akan sekolah minggu liburan di hari Sabtu sampai Minggu tanggal 6 sampai 7 Juli 2024 loh adik-adik. Apa aja sih Kak keseruannya di sana? Keseruannya nanti di sana kita akan ada ibadah sekolah minggu, ada games keluarga, barbecue, parenting orang tua, refleksi firman Tuhan, games kolam renang, dan yang paling seru, api unggun. Biaya pendaftarannya berapa, Kak? Untuk biaya pendaftaran sebesar 150.000 per keluarga. Biaya pendaftaran bisa Amang Inang serahkan secara cash ke bendahara SML atau titip ke guru sekolah minggu atau bisa ditransfer ke rekening yang ada di video ini. Aku mau daftar, Kak. Gimana caranya? Amang Inang dan adik-adik bisa mendaftar melalui link Google Form yang ada di bawah video ini ya. Selain itu, kamu juga bisa daftarkan diri melalui guru sekolah minggu kamu. Sekolah Minggu Liburan 2024 bertumbuh, berbuah, berdampak. Sampai jumpa di SML 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mulai hari Minggu 21 Juli 2024, Sekolah Minggu akan melakukan pemisahan ibadah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok balita umur 0 tahun sampai dengan kelas 6 SD atau 11 tahun dan kelompok kelas 1 sampai kelas 3 SMP atau umurnya 12 sampai 15 tahun. Yang berikutnya dari seksi Naposo Bulung akan mengadakan latihan kor dan pendalaman Alkitab pada hari Sabtu 22 Juni pukul 17. Itu di latihan kor dan pendalaman Alkitabnya di hari Jumat pukul 19 untuk persiapan untuk di malam puncak puji-pujian hari Sabtu 22 Juni di pukul 17. Kemudian kita masuk ke berita Dewan Marturia, pertama yang berhubungan dengan Zending. Hari Jumat yang akan datang 28 Juni, pertanian sektor gabungan, tuan rumahnya Maban Seltim, ataupun yang mengisi pelayanan paduan suara, PS Glorious dan AMA. Kemudian yang ditekankan dari Zending ini Reformanda Besar Bersih Sehat Rafi pada hari Sabtu 29 Juni 2024 mulai pukul 9 bertempat di gereja. Sesi Zending akan melaksanakan kegiatan Reformanda Besar atau Bersih Sehat Rapi, gotong royong membersihkan gereja dan lingkungan sekitar. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kemudian pesta puncak perayaan bulan Zending, malam puji-pujian yang diadakan pada hari Minggu 30 Juni 2024 di ibadah pukul 17.
Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Adapun paduan suara yang melayani dalam malam pujian-pujian tersebut adalah tim Festival Paduan Suara Warumpuan, Kor Ama, Anak Sekolah Minggu, PS Sekoci, PS Glorious, PSW Abigail, Persembahan Solo, Kristi Boru Pasaribu, NHKBP Bandung Reformanda, dan Kor Gabungan. Dan yang menjadi pembawa renungan di pesta puncak acara ini adalah Pendeta Marieta Boru Simanjuntak. Tambahan untuk terkait dengan zending, pencarian dana zending HKBP oleh HKBP Resort Menteng pada hari Minggu 23 Juni 2024 dalam rangka Jubileum 125 tahun zending HKBP yang diwakili oleh HKBP Resort Menteng akan membuka stand penjualan merchandise atau cenderamata. Penjualan merchandise tersebut bertujuan agar mendukung acara pesta Jubileum 125 tahun zending pekabaran Injil yang diadakan di Matang Siantar dan sekaligus menghimpun dana pengiriman 12 orang misionaris HKBP ke benua Afrika. Jemaat diimbau untuk mendukung pencarian dana dan penjualan merchandise cenderamata tersebut. Selanjutnya warta jemaat dari Berita Dewan Diakoni Seksi Pendidikan. Telah dibuka pendaftaran bantuan pendidikan Seksi Pendidikan lewat Dewan Diakoni. Jemaat yang membutuhkan bantuan pendidikan dapat mendaftarkan diri melalui Parhalado Sektor. Yang terkait dengan jemaat yang berulang tahun pada minggu ini dari 17 sampai 23 Juni 2024 ada 20 orang yang berulang tahun. Apabila ada yang hadir di ibadah 7.30 pagi ini, boleh berkenan untuk berdiri. Tidak ada. Mungkin di kebaktian jam 10 atau sore nanti. Parhalado HKBP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sebelum kita menyaksikan video zending, info atau warta jemaat terkait dengan keuangan. Dalam 1 minggu ini total penerimaan keseluruhan dana yang diterima jumlahnya Rp27.609.008. Untuk penerimaan huria A dan B jumlahnya Rp14.357.500. Untuk yang disetor ke sentralisasi jumlahnya Rp9.047.500. Untuk pembangunan Rp2.204.008 dan yang lain-lain jumlahnya Rp2 juta. Sekarang kita saksikan Amanginang video tentang zending. Horas. 2 video terdahulu kita telah melihat sejarah zending ke Tanah Batak, sehingga kabar keselamatan itu sampai pada kita dan kita telah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Dan di video kedua diceritakan bagaimana Roh Kudus menggerakkan bangsa Batak untuk kemudian antusias untuk menjadi pekabar-pekabar Injil melalui terbentuknya Pardonganan Mission Batak yang kemudian berganti nama menjadi Zending Batak dan akhirnya menjadi Zending HKBP. Di video kali ini kita HKBP Bandung Reformanda akan mereview kembali perjalanan pelayanan Zending di gereja kita selama 13 tahun ini. Yang pertama terbentuk adalah sahabat doa pagi dan sahabat doa sore di tahun 2011 hingga saat ini. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin. Tim sahabat doa ini yang setia mendoakan segala hal pergumulan-pergumulan di gereja kita. Kemudian di tahun 2019 seksi Zending juga membuat kegiatan yang berhubungan dengan doa, yaitu ibadah doa bulanan sekali sebulan.
Seksi Jending berikutnya juga melakukan pelayanan di lembaga pemasyarakatan. Kunjungan ke lembaga pemasyarakatan selama ini dilakukan sudah 4 kali. Yang pertama di tahun 2014. Tanggal 11 April 2014, Seksi Jending bersama dengan PSW Abigail mengadakan kunjungan dan pelayanan di Lapas Wanita Sukamiskin. Dan kemudian di tanggal 9 Agustus 2014 juga, Seksi Jending juga melaksanakan kebaktian yang dipimpin oleh Pendeta Saud Sirait di Lapas Pria Sukamiskin. Di tahun 2016, tepatnya 17 Oktober, Seksi Jending kembali melayani Lapas Bale Endah kelas 2A, Lapas Khusus Narkoba. Saat itu kita mengadakan konseling dan pemeriksaan kesehatan. Di tahun 2021, tanggal 5 Juni 2021, walaupun dalam keadaan suasana PPKM COVID-19, Seksi Jending tetap melaksanakan pelayanan ke lembaga pemasyarakatan kelas 1A Kebonwaru. Pelayanan ke panti-panti sosial. Di tahun 2012, tanggal 15 November, Seksi Jending mengadakan pelayanan ke Panti Jompo Werda Cibeber Cimahi. Tahun 2016, Seksi Jending mengadakan pelayanan di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN di daerah Pacet Cianjur, bekerja sama dengan Seksi Kesehatan Dewan Diakoni dan juga kategorial. Rombongan gereja kita berjumlah 35 orang, dipimpin Pendeta Darwin Siombing, dan mengadakan pelayanan konseling serta pemeriksaan kesehatan. Tahun 2017, Seksi Jending mengadakan perayaan Natal dan berbagi kasih ke Panti Sosial Bina Netra Wiyata Guna di Jalan Pajajaran, Bandung. Kita mengadakan perjamuan kasih dan memberikan bingkisan ke 170 penyandang tunanetra, baik yang beragama Kristen maupun tidak. Kemudian tahun 2020, tepatnya 26 Januari 2020, juga dilakukan pelayanan ibadah minggu ke Badan Narkotika Nasional yang dipimpin oleh Pendeta OTP Huta Barat dan diikuti oleh Naposobulung kita. Seksi Jending juga pernah melakukan pelayanan ke anak jalanan di tahun 2016. Yang pertama tanggal 16 April 2016 memberikan paket makanan, renungan rohani, dan juga mendengarkan pergumulan hidup anak jalanan di sekitar gereja kita. Kemudian tanggal 17 Desember 2016 kita berbagi kasih kepada anak jalanan dan gelandangan di sekitar Ciberem, Cibeber, Cimahi yang dipimpin Pendeta Erwin Marpal. Tahun 2015, tanggal 12 September 2015, Seksi Jending kita pada saat itu yang dipimpin oleh Nyonya Kristiati Borumanik mengadakan kebaktian kebangunan rohani atau KKR dengan pembicara Pendeta Sukanto Limbong dan worship leader Mawar Simorangkir dengan tema Sian Dia Lao Tudia. Kemudian tahun 2017, tanggal 18 sampai 19 Agustus, Seksi Jending mengadakan pelayanan evangelisasi dan pengobatan gratis ke Desa Parhitian, Tobasa. Tim kita yang ke sana berjumlah 15 orang, dipimpin Pendeta Horas Pakpahan dan Ketua Seksi Jending pada saat itu yaitu Nyonya Situa Pangaribuan Boru Sinaga. Tugas utama dari Seksi Jending berdasarkan aturan peraturan HKBP adalah melaksanakan pemberitaan Injil baik di dalam HKBP maupun keluar HKBP atas prakarsa dari Ketua Seksi Jending pada saat itu Situa SM Silaen dan Pendeta OTP Huta Barat. Maka Seksi Jending memutuskan melaksanakan pemberitaan Injil melalui radio
bekerja sama dengan Radio Maestro dan dinamakan Renungan Simeon. Pada awalnya di tahun 2021, Renungan Simeon adalah program dari pelayanan sektor 12 RAP. Baru pada tahun 2022, Renungan Simeon menjadi program seksi Zending HKBP Bandung Reformanda sampai sekarang. Selain oleh seksi Zending, ada juga program atau pelayanan Zending yang dilakukan oleh kepanitiaan. Tahun 2019 adalah tahun para seni rohaon. Panitia tahun para seni rohaon HKBP Bandung Reformanda yang dipimpin oleh Lukman Dolok Saribu bekerja sama dengan ketiga dewan di gereja kita. Puncak pelayanan panitia tahun para seni rohaon adalah tanggal 27 Oktober kunjungan dan ibadah bersama di HKBP Panamean, serta penyerahan bantuan dana untuk renovasi gereja dan pembuatan pendidikan anak usia dini atau PAUD di HKBP Panamean. HKBP Panamean saat itu hanya berjumlah 7 kakak karena sebagian besar penduduk desa di sekitar gereja tersebut penganut aliran kepercayaan Parmalim. Lalu besoknya tanggal 28 Oktober 2019, panitia juga melakukan penyerahan bantuan dana untuk pembelian alat transportasi untuk mendukung Zending HKBP. Penyerahan dilakukan di kantor Zending di Pematang Siantar yang langsung diserahkan kepada Kepala Biro Zending saat itu Pendeta Antoni Marpau. Demikianlah sebagian pelayanan Zending HKBP Bandung Reformanda di usianya yang ke-13 tahun. Semoga semangat berzending seluruh jemaat semakin berkobar dan bersinar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memasuki minggu keempat setelah Trinitatis. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu dari kitab Mazmur pasal 107 ayatnya yang ke-23 sampai yang ke-32. Mari kita sama-sama mengikutinya. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal, yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Mereka berseru-serulah. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannyalah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada sebuah nyanyian, mungkin bisa kita nyanyikan nanti di tengah ombak dan arus pencobaan. Hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan tiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata dan mengenal hatimu yang penuh penyesalan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana ketika seperti di tengah gelombang ombak laut, itulah yang kita diperhadapkan Bapak Ibu dalam kesehari-harian kehidupan kita. Bagaimana gelombang kehidupan dan samudra kehidupan yang kita hadapi. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam pasal Mazmur 107 ini ada beberapa hempitan kesesakan. Ada mereka dalam hutan belantara, ada dalam kesesakan soal makanan, ada soal sakit penyakit, dan seakan-akan ada mereka di penjara. Ada realita kehidupan yang dialami oleh manusia yang digambarkan oleh pemazmur Bapak Ibu Saudara di dalam Mazmur 107. Artinya bagaimana ajakan pemazmur menyampaikan kepada kita ketika kita berseru Bapak Ibu, kita minta tolong kepada Tuhan di setiap doa-doa yang kita sampaikan. Bagaimana kita menemukan jawaban. Bapak Ibu, ada seruan, ada minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak di dalam jawaban doa. Dan bagaimana kita ketika jawaban doa, ketika seruan pertolongan itu Tuhan jawab.
bagaimana kita menyampaikan rasa syukur kita ketika dikatakan tadi kesesakan, ada tersedia pertolongan kepada kita. Itulah juga yang digambarkan oleh pemazmur, bagaimana kisah seorang pelaut yang diombang-ambingkan oleh badai yang besar. Di saat orang berlayar diterpa badai hingga terhuyung-huyung, dari manakah datang pertolongan? Bagaimana yang mereka alami, bagaimana kesesakan-kesesakan yang digambarkan pemazmur pada saat ini, Bapak Ibu, saudara, di dalam kehidupan perjalanan bangsa itu dan kehidupan umat yang percaya. Dikatakan tadi bagaimana dengan angin badai meninggikan gelombang di lautan. Jadi kita sudah mungkin pribadi lepas pribadi bagaimana kita telah mengalami bagaimana dengan berperahu atau berkapal. Tentunya apa yang kita lihat Bapak Ibu di lautan bebas, apa yang kita lihat dengan begitu dahsyatnya gelombang lautan. Mungkin kita berdoa sampai ke tujuan atau ke pelabuhan yang kita tuju. Tapi bagaimana realita seperti epistel tadi, bagaimana ketika Yesus dan para murid-murid berlayar, gelombang laut yang begitu dahsyat. Bisakah mungkin dalam di era teknologi sekarang Bapak Ibu mungkin bisa atau hampir bisa diprediksi. Tetapi mungkin bisa juga bagaimana ketika itu tidak bisa diprediksi. Edang binoto hianati. Sono niba bagaimana ketika gelombang tsunami? Apa yang bisa berbuat? Bagaimana teknologi dunia ini? Bagaimana dengan ilmu dunia ini? Apakah bisa membuat suatu kedamaian atau arus gelombang tsunami? Di Parpudio perhati emang mulubui diprediksi. Itu pun kita lihat juga ada batas limit. Bagaimana juga gempa-gempa yang ada. Tetapi ada limit batasnya. Artinya mari kita kembali kepada yang punya dunia, yang punya alam ini. Setinggi apapun ilmu teknologi, apakah ketika kita menghadapi di gelombang laut yang begitu dahsyat, seakan-akan kematian sudah di depan mata kita. Amadabui. Bodoh nyata laut yang begitu luas. Kita berenang yang di laut yang begitu luas Bapak Ibu. Mungkin tenaga kita tidak akan mencapai, mungkin bisa setengah kilometer. Tetapi apa daya nanti untuk sampai ke tujuan. Itu juga yang dialami seorang tadi pedagang. Ketika mengalami bagaimana di perdagangannya, bagaimana di lautan luas yang dia hadapi. Dia seakan-akan pusing terhuyung-huyung. Bagaimana itu dia main mana pemapurus. Kemana arah tujuan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang bisa kita perbuat. Kita bandingkan dengan firman Allah yang kita renungkan pada minggu hari ini. Bapak Ibu, kita bayangkan di gelombang laut yang begitu dahsyat. Kemana kita berseru Bapak Ibu? Kemana kita minta pertolongan? Mungkin tidak ada lagi siapa yang membantu. Tetapi dinyatakan lewat firman Allah. Mereka berdoa. Lalu tersedia pertolongan. Mereka berseru kepada Tuhan saat badai menerpa, di mana ada pertolongan yang dari Tuhan kembali. Bagaimana ketika kita menghadapi gelombang laut, ketika mengalami kesesakan kehidupan kita, Bapak Ibu, tu dia do hita mangalualu manang tu portibiodo. Atau mungkin ketika kita galau, Bapak Ibu, mungkin di sekarang ini ke media sosial.
Tusimate. Apalagi maaf ibu-ibu ya, wow tertusido. Kadang kita buka lebar-lebar di media sosial. Bagaimana mungkin ada sesuatu pergumulan rumah tangga atau mungkin anak. Kadang kita tidak malu lagi Bapak Ibu, maaf kata, dalam privasi rumah tangga mau mengatakan itu di media sosial. Apakah Bapak Ibu, saudara dan pemuda, apakah ada solusi ketika kita menyampaikan ke media sosial, ketika ada pergumulan hidup kita, ketika ada kesesakan kehidupan kita? Buido media sosial nata pakai gabe suatu acuan, pertolongan, jawaban atas gelombang kehidupan, atas juga penderitaan atau kesesakan yang kita hadapi. Karena itu dengan firman Tuhan ini dalam Roma 5 ayat 3 sampai 5, penderitaan melahirkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, pengharapan tidak pernah mengecewakan dan murak pakiri momi nina tuhata. Kalau kita berpengharapan Bapak Ibu kepada Tuhan kita, karena ritme kehidupan, siklus hidup memang terkadang mengalami kesesakan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berseru, bagaimana kita minta tolong kepada Tuhan di setiap kehidupan kita, Bapak Ibu, di setiap gelombang kehidupan. Dan mungkin kita katakan mungkin dulu Tuhan mengizinkan penderitaan di dalam kehidupan kita. Ketika penderitaan, gelombang kehidupan itu dia dohita mapurus. Bagaimana penderitaan mengajarkan kita supaya datang kepada Tuhan. Ternyata itu yang dialami tadi pedagang besar yang di lautan, yang mengalami gelombang laut, mengajarkan tu isi dohita, minta tolong kepada siapa kita berseru. Sudah diambang pintu kematian. Bagaimana kita menghadapi, bagaimana di dalam mengalami ketakutan, mungkin kita meringis, kita mungkin ada ancaman, kita mungkin bagaimana ancaman kematian. Bagaimana ketika juga kita mengalami atau naik pesawat turbulensi yang begitu dahsyat di awang-awang. Sadok tertolong tanpa Tuhan. Saat di Homanguluku, Molonunga, sudah kita mengalami turbulensi ketika kita mengalami di pesawat. Tuisehita. Kadang kalau kita naik pesawat, kadang saya tidak tidur. Ibu hati di ngulung tu dia mah. Tangga dong dia urusan. Danga dong be. Sadok ikut tutu hatai nama alani. Nah orang burju deh kita martuhan unetiak kamu. Kita tidak mampu bagaimana mengucap syukur seperti tadi. Ayat yang pertama, kita diajak dalam minggu ini bersyukur. Bagaimana ketika gelombang badai kita terhempit. Kadang dikatakan juga bagaimana di Yeremia 29:12. Bagaimana apabila kamu berseru, datang berdoa kepadaku, doamu akan saya jawab dan saya mendengarkan. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengar segala jawaban doa kita. Tuhan berkuasa atas segala hal, berkuasa apapun yang ada di dunia ini. Seperti tadi bagaimana Yesus meredakan angin badai, berotoritas kepada alam. Siapakah dia ini sehingga alam si maho diam, dikatakan kepada alam, sehingga para murid tercengang-cengang, siapakah dia ini? Itulah Tuhan yang kita percayai, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Karena Tuhan yang kita imani ada Tuhan yang tidak pernah tidur, Bapak Ibu, di setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Molo pabalgahupe nang si taunom penderitaan gelombang hidup posrohata dakiamudum
tuhatai manarihon aka nani asiana alani buhado hita asa kembali seperti firman Tuhan. Kita mau berseru kepada Tuhan, jauh-jauh hita Tuhani, berseru kepada Tuhan dalam kesesakan, jauh-jauh ti jahuba dihagogotai. Disitulah Tuhan dalam menjawab segala doa, permohonan kita, seru kita, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, karena semuanya kita akan mengarungi gelombang kehidupan. Bisa saja Bapak Ibu bagaimana ketika mengalami dalam persoalan mungkin pergumulan anak-anak kita dalam di era zaman sekarang, dan itu dipersiapkan untuk keluarga-keluarga kecil, bagaimana kenakalan, bagaimana menghadapi situasi anak-anak remaja sekarang. Bapak Ibu, bagaimana kita dengan berdampingan kepada mereka, bagaimana kita berseru, bagaimana kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu atau anak kita, bagaimana ketika badai rumah tangga terhempit atau mungkin di ambang perceraian, kemana kita mengadu, Bapak, Ibu, Saudara. Karena itu lewat firman Allah, mari kita berseru kepada Tuhan. Mari kita minta tolong kepada Tuhan. Karena mungkin sesama atau manusia ada batas, limit. Bagaimana mungkin dia mengatakan atau itu menjadi bahan perguncingan nantinya ketika kita menyampaikan kepada seseorang atau kepada teman kita. Tetapi kepada Tuhan kita tidak pernah khawatir, tidak pernah kecewa atas apa impian atau doa kita, karena Tuhan berkuasa atas kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena itu mari kita berjalan ketika di kehidupan titik ini semuanya, bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan, bagaimana kita dinyatakan dengan mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita diberikan suatu jawaban doa, kesesakan tersedia pertolongan, berseru kepada Tuhan, pasti badai akan bisa juga akan reda. Bagaimana kita mampukan bersyukur atas keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Artinya seperti pemazmur ini, dia tidak lupa diri, dia mengingat perbuatan Tuhan. Tetapi mungkin kepada manusia bisa saja Bapak Ibu lupa kacang pada kulitnya. Mungkin bisa dalam kehidupan kita air susu dibalas dengan air tuba. Itu mungkin kehidupan kita. Kalau kita meminta tolong atau mungkin kepada sesama dan mungkin tidak memberikan sesuatu jawaban yang kita dambakan, itulah mungkin sifat kita sebagai manusia yang kadang tidak tahu bersyukur. Bagaimana lupa diri, tidak membalaskan yang baik terhadap seseorang, tetapi kita membalaskan mungkin suatu atau kejahatan. Bapak Ibu, mari kita merenung, Bapak Ibu, sejenak bagaimana perjalanan kehidupan kita saat ini, apa yang kita sudah bisa tempuh kepada perjalanan badai kehidupan kita. Kita diingatkan kembalilah kepada iman di dalam Yesus Kristus. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan kita yang penuh dengan kasih sayang. Bapak, Ibu, Saudara, kesitulah tusima hitamapurus. Kepada Tuhanlah kita berseru, Bapak, Ibu, Saudara. Kepada Tuhanlah kita meminta pertolongan di setiap gelombang kehidupan yang kita alami. Kemudian bagaimana jawaban itu? Doa-doa yang kita serukan, doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan pasti akan terjawab, Bapak Ibu. Tarasa homai ditiki hamauloni, ditiki
kesesakan ni tusido rahita tusido buano ni nang hatani tu hata akamang asa juju hita tu jahuba unang tu portibion unang tu akam media sosial unang nang tu portibion ta uduton nang nguluta aka amang inang. Karena itu mari lewat topik minggu kita pada hari ini mari kita berseru kepada Tuhan di setiap kesesakan kita. Ima lasni rohata ajakan pemazmur Bapak Ibu Saudara. Nuaing buduratai dihonete nanggu malusang buduratai parpoti sudik nga ide favorit se Indonesia nate. Mo so di boto do peo edeo dang minuto bete mo luruas ni hakabi pi mana iko di boto do nanggu malusang akalaut ibay parpoti majo. Ratai dehong matway kamang. Dehoma nagumalusang akalaw raw pelpehali susungi law makaroon soluki molo Tuhan parhatasaw mandok hata naik konsaw sai sao doi sai sao doi sai sao doi biar audisi mangalugahon soluki ai Tuhan kudo godang temusuki lau mangarongom soluki sai dau doi sian lambuki hato malo jongdo solukutu labuan hasonangan naso adong bidapot hasusani tudos tusing ng padalanaki lawan dapot tonsuri si patana endo lononga say lugay galubang mahaporusaki ikon hutiyo totong Yesusi atong totong mata tiup Jesus nama lehon pos di roha ngulu hasonangan nuaing rudi saliling na. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang menyegarkan kami kembali. Bagaimana ketika kami mengalami kesesakan gelombang samudra laut di dalam kehidupan kami. Kami diingatkan kembali Tuhan, lewat firman Tuhan kami mau berseru kepada Tuhan. Kami mau minta tolong kepada Tuhan. Kami mau menyerukan lewat doa, lewat pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Di jawaban doa, kuasa doa pasti ada pada kami. Karena kami yakin
Tuhan tidak pernah tidur kepada orang yang berseru, kepada orang yang selalu minta tolong di setiap kehidupan, permasalahan, tantangan kehidupan. Karena itu kami diingatkan kembali Tuhan lewat firman Tuhan yang indah pada pagi hari ini. Kami tetap kembali berseru kepada Tuhan, apapun gelombang tofan dunia yang kami diperhadapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang dapat kami diperdengarkan pada minggu hari ini. Kami kembali mengingat betapa besarnya kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas semuanya, dan kami mampukan mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan atas kebaikan, atas penyertaan pemeliharaan Tuhan kepada kami. Tetap kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas semuanya kehidupan kami, napas kehidupan yang kami Tuhan berikan kepada kami saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Begitu Tuhan dengan program-program gereja yang kami akan laksanakan, terlebih Tuhan untuk bulan sending dan perayaan sending 125 tahun HKBP yang telah Tuhan pakai untuk tujuan dan alat Tuhan menyampaikan berita Injil. Biarlah kami Tuhan sebagai jemaat, kami tetap eksis di dalam jemaat yang bermisioner di dalam keluarga, masyarakat, dan juga di setiap instansi atau swasta dalam semua pergumulan kehidupan kami. Biarlah kami Tuhan sebagai Bapa, sebagai Ibu, pemuda-pemudi kami tetap orang-orang yang menyaksikan Tuhan bahwasanya kasih setia Tuhan tetap memelihara kami. Demikian juga Tuhan, kami mohon atas saudara-saudara kami, orang tua kami Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Amang Cihuta Julu, Amang MC Haan, Inang Nyonya Eresi Hombing Boru Pasaribu, Amang Elhuta Soit, Inang Nyonya Asiman Juntak Boru Hasibuan, Amang Julian Daniel Tobing, Amang Erdoluk Saribu, Inang Nyonya S Sinaga Boru Tamba, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Amang Ehuta Galung, Inang Nyonya R Tampubolon Boru Samosir, Amang M Simbolon, Amang Dipapahan, Amang Amanulang, Amang Sintua KM Panggabean, Amang Sintua El Purba, Inang Nyonya R Panjaitan Boru Stompul, Inang Nyonya Huta Barat Boru Sirigar, Inang Nyonya Sitorus Boru Sirait, Amang WAS Tampubolon, Amang Timotius Marbun, Amang Sintua RT Panggabean, Inang Nyonya Sintua H Sinaga Boru Siburian. Biarlah penumpangan Tuhan, kasih sayang Tuhan, penjaman Tuhan Yesus sebagai tabib yang agung. Kami mohon Tuhan, kami berseru atas hidup dan kehidupan para jemaat-Mu dalam kelemahan tubuhnya, dalam pembaringan di rumah sakit saat ini Tuhan. Kami yakin, kami pertaruhkan semuanya itu ke dalam tangan anugerah kasih sayang Tuhan, tetap memelihara, memberikan penyembuhan kepada mereka Tuhan. Begitu juga untuk anak kami Timothy, simbolon untuk kelancaran komunikasinya Tuhan. Biarlah anak kami ini Engkau semakin pakai Tuhan dalam kehidupannya, dan juga untuk gereja Lembang dan Sumedang Tuhan. Biarlah dalam kerinduan mereka persekutuan dalam gereja kami ini Tuhan, Engkau pakai mereka dalam semua aras pengembangan pelayanan mereka ke depannya Tuhan. Begitu jemaat Tuhan, Engkau berkati Tuhan keluarga, lepas keluarga pribadi, lepas pribadi di semua pekerjaan instansi dalam kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan tambahkan berkat-berkat Tuhan semakin tercurah kepada jemaat-Mu Tuhan. Begitu juga terima kasih kami Tuhan atas keberhasilan anak kami dalam perguruan tinggi dan juga untuk masuk
ke SMA yang mereka tuju Tuhan. Biarlah atas anugerah Tuhan, anak-anak kami yang berhasil, kami ucap terima kasih Tuhan, dan juga yang belum berhasil Tuhan, biarlah mereka tetap yakin bahwa ada perguruan tinggi yang lain atau sekolah lain Tuhan yang mereka akan beranjak dalam kehidupan pendidikan mereka ke depannya. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Kami mohon juga Tuhan atas kesalahan dosa kami, kiranya Engkau hapuskan supaya kami dilayakkan kembali menerima anugerah Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan kami terima. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian Bapak Ibu sambil mengumpulkan persembahan. Di darat pun, di laut menderu.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.